Selamat malam teman-teman sekalian. Jumpa lagi malam hari ini bersama dengan saya Maximus Masentian. Melalui channel YouTube saya ini ingin membagikan informasi sekaligus konfirmasi balik atas sejumlah pertanyaan dari Bapak Ibu guru beberapa hari ini berkaitan dengan kapan akan menerima SKP 3K, khususnya bagi Bapak Ibu guru yang sudah lolos P3K gelombang pertama di tahun 2021 kemarin. Nah, untuk pertanyaan ini memang pertama kita samakan persepsi dulu ya. PGRI Flores Timur tidak punya kewenangan untuk kemudian mengeluarkan sebuah informasi resmi yang berisi tentang pemberian SKP 3K ini. Namun memang tanggung jawab untuk mendapatkan informasi dan didistribusikan informasi itu kepada teman-teman guru itu juga menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab PGRI Kabupaten Flores. Nah, malam hari ini kami ingin membagikan informasi ini sehingga mungkin bermanfaat dan menjawabi secara umum kepada Bapak Ibu guru yang menyampaikan pertanyaan itu, sehingga kami tidak meladeni satu persatu Bapak Ibu guru berdasarkan informasi yang masuk ke kami, tetapi satu informasi ini mudah-mudahan bisa menjangkau Bapak Ibu guru yang membutuhkannya. Nah, saya mulai dari begini. Pertama, untuk urusan atau mendapatkan informasi tentang SKP 3K kalau di daerah, maka itu menjadi tugas Badan Kepegawaian ya, BKPSDM Kabupaten Flores Timur. Ya, nanti punya hubungan juga ke Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur, tapi yang punya tanggung jawab mengurusi ini itu lebih kepada BKPSDM Kabupaten Flores Timur. Dan PGRI Kabupaten Flores Timur di bulan April kemarin 2022 itu beraudiens dengan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, yang mana hadir saat itu ada Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Kepala Dinas PK Kabupaten Flores Timur waktu itu masih PLT, dan juga Kepala BKPSDM. Dalam forum itu saat PGRI bertanya, jawaban dari Kepala BKPSDM waktu itu adalah SK-nya sedang disiapkan. Memang prosesnya tidak semudah menyiapkan seperti SKPNS sebelum-sebelumnya itu, karena ini sebuah terobosan baru dari pemerintahan kali ini, sehingga memang secara SK-nya pun disiapkan khusus dan tentunya sangat cermat itu, sehingga jawaban waktu itu bahwa SK-nya sedang disiapkan. Nah, waktu itu PGRI juga melontarkan pertanyaan lanjutan berkaitan dengan pastinya kapan SK itu akan diserahkan. Namun kembali pada jawaban tadi bahwa proses sedang berlangsung dan pasti dalam waktu dekat akan diberikan. Nah, sekarang kita sudah di bulan Mei, belum ada informasi yang kami terima lagi berkaitan dengan ini, sehingga pertanyaan teman-teman yang beberapa hari ini mengemuka, ya sementara kami memberikan jawaban berdasarkan informasi yang kami terima secara resmi waktu itu, memang hampir setiap hari selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan secara lembaga kepada pemerintah terkait. Nah, oleh karena itu memang kalau keseringan bertanya itu juga bisa jadi ada kesan yang tidak terlalu etis. Sementara waktu kita untuk boleh bertemu langsung itu juga sangat minim, selain harus mencocokkan waktu dari pejabat terkait. Nah, semua pengurus PGRI Kabupaten Flores Timur ini kan guru semua, sehingga melaksanakan tugas di sekolah dan itu menjadi pekerjaan pokok, sehingga agenda-agenda organisasi sangat disesuaikan untuk waktunya. Nah, pertanyaan teman-teman ini sementara kita
menjadikan informasi tadi sebagai referensi sementara. Lalu bagaimana dengan kondisi secara nasional? Memang secara nasional ada beberapa daerah sudah menerima SK itu. Di NTT juga bahkan beberapa kabupaten seperti di Sika, di Ende, di beberapa wilayah di daratan Sumba itu sudah menerima SK P3K ini. Sementara di Kabupaten Flores Timur belum. Sehingga memang kita harus bersabar. Kita harus bersabar karena ada yang mengurusnya ini, dan ya kita bukan bagian dari yang mengerjakan ini, sehingga kita juga tidak tahu persis sesulit apa menyiapkan dokumen ini. Lalu komunikasi mereka ke BKN itu seperti apa jalurnya, waktu yang dibutuhkan. Ini kan secara nasional ya, secara nasional yang jumlahnya tidak sedikit. Sehingga ya kita berharap mudah-mudahan ada informasi segera, dan memang itu satu hal yang kita kritisi juga ya sebenarnya, karena dalam audiens yang dilakukan PGRI Flores Timur juga selalu menyampaikan bahwa jika ada hal-hal yang menjadi kegalauan atau menjadi tanda tanya di kalangan Bapak Ibu guru, ya mudah-mudahan ada informasi segera bisa disampaikan. Apakah melalui surat ataukah informasi lepas di grup-grup WA atau melalui kepala sekolah, itu memang sangat dibutuhkan. Namun hari ini kita belum mendapatkan informasi berkaitan dengan kapan akan menerima SK itu. Bulan Mei 2022, artinya kalau kita hitung dari tahapan persiapan seleksi awal ya hampir sudah 1 tahun. Nah, pengumuman kemarin di Oktober 2021, sehingga nanti di Oktober 2022 dari waktu pengumuman dengan perkembangannya sampai tahun 2022 bisa sampai 1 tahun. Ini waktu yang cukup lama, dan kalau teman-teman guru yang sudah lolos P3K tentu juga merasa semacam ada keresahan karena belum mendapatkan informasi pastinya. Lalu yang berikut, selain PGRI bertanya kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah, secara hierarki organisasi ke pengurus besar PGRI Pusat melalui Forum Konferensi Kerja Nasional kemarin di Jogja. Kebetulan saya hadir langsung di sana. Kita mempertanyakan itu, dan informasi yang kita terima bahwa prosesnya memang tidak cepat seperti menghasilkan SK PNS. Namun ada informasi yang juga menjadi referensi kita. Tapi tentu ini bukan informasi yang pasti, yang final menjadi referensi kita, yaitu bahwa keterlambatan ini pun itu diakibatkan oleh anggaran, sumber dananya. Memang awal-awal kita mendengar bahwa ini program negara yang membantu Bapak Ibu guru di tengah tingkat kesejahteraan yang rendah, untuk memperbaiki kesejahteraan, meningkatkan profesionalismenya dengan adanya perbaikan kesejahteraan itu. Anggaran yang disiapkan dari APBN. Nah, dalam perkembangan ada informasi yang berkembang. Saya kembali menegaskan bahwa ini bukan menjadi satu informasi yang final atau yang pasti yang bisa kita pedoman, tetapi ya juga menjadi informasi yang ya, cukup kita rekam juga, sehingga menjadi hal yang mungkin sementara bisa mengobati keresahan kita itu, bahwa secara anggaran apakah APBN murni atau ada pembagian APBN APBD, ini menjadi diskusi juga, sehingga ya proses sedang berjalan sesuai dengan informasi yang kita terima, tetapi kita juga boleh mengakses informasi-informasi yang sebagai pembanding. Saya coba meng-search beberapa informasi tentang P3K di media. Ya, kita menemukan bahwa ada banyak persoalan juga berkaitan dengan kapan SK mereka diterima. Sementara di beberapa daerah yang lain justru mereka sudah sangat berbahagia ya, sudah sangat
senang karena sudah menerima SK dan sudah bertugas. Sehingga kita berharap tentu kepada pemerintah, mudah-mudahan proses yang dilalui mungkin sangat rumit, mungkin sangat panjang dan melelahkan, tetapi segera ada informasi jelas berkaitan dengan ini. Tambahan informasi yang dapat kami sampaikan, lebih fatal ini teman-teman, itu di P3K angkatan yang kedua. Itu sistem di BKN, bahkan untuk mereka bisa mengakses masuk untuk mengisi daftar riwayat hidupnya pun, itu mereka tidak bisa mengakses karena sistemnya tutup, khusus untuk teman-teman SMA, SMK yang menjadi tanggung jawab provinsi itu. Dan sampai hari ini belum ada informasi yang bisa melegakan teman-teman guru berkaitan dengan ini. Kita pernah melakukan konfirmasi juga ke BKD provinsi, namun jawabannya masih berproses. Ke Dinas Pendidikan Kebudayaan provinsi juga sama, informasinya masih harus berproses. Bahkan di tingkat nasional ini menjadi satu aspirasi kemarin di Konferensi Kerja Nasional di Jogja. Ya, mereka kaget bahwa kondisi yang terjadi di daerah ini di luar dari jangkauan mereka. Untuk teman-teman pengurus besar PGRI kemarin di forum di Konferensi Kerja Nasional, dan waktu itu Ibu Ketua Umum langsung menerima aspirasi itu dan menyampaikan ke Komisi 10 besoknya dalam sidang bersama. Dan informasi yang kita terima bahwa memang ada masih kurang clear di bagian pendanaan anggarannya itu, sehingga ya sekali lagi bukan menjadi informasi yang pasti yang final karena ini dan menyebabkan lambatnya SK itu, tapi itu menjadi satu informasi yang bisa kita rekam saat ini. Sehingga teman-teman sekalian, ya PGRI terus coba membangun komunikasi untuk mendapatkan informasi baliknya. Namun hal yang sama ini teman-teman, kita sudah melakukan konfirmasi berulang dan jawabannya masih tetap sama. Sehingga ya kita akan terus coba lagi, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan jawaban yang menggembirakan. Memang kita inginkan itu adalah, ya kita ini kan satu rumah, ada di dalam satu daerah di kabupaten kita yang tercinta ini, Kabupaten Flores Timur. Kita berharap yang seperti ini, ya kita butuh informasi. Jadi tidak harus sedikit kita bertanya, tetapi mungkin menjadi pertanyaan di ruang publik atau pertanyaan di kalangan guru khusus yang ini, ya langsung ada konfirmasi balik, langsung ada informasi balik, sehingga itu bisa menenangkan Bapak Ibu guru. Jadi teman-teman sekalian, saya pikir informasi yang saya bagikan ini bisa sementara menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu guru tadi. Ya, tentu komunikasi kita itu tidak tertutup. Semua hal yang menjadi pertanyaan selalu kami respon, dan cara respon kami juga bervariasi. Ada yang kami telepon langsung, ada yang kami WA balik, ada yang kami konfirmasi ke pemerintah dulu, baru kami screenshot jawaban dari pemerintah langsung kepada teman-teman. Ada juga melalui video seperti ini, sehingga bisa menjadi referensi untuk kita semua. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan.